Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Azura. Di sini saya akan memaparkan hasil program layanan bimbingan dan konseling di MTS 4 Rukuh Banda Aceh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Jamilah Aini Nasution, Ibu Fitra Marcella, dan Ibu Sri Udasweni selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan layanan bimbingan dan konseling, sehingga saya bisa menyelesaikan program layanan bimbingan dan konseling di MTS 4 Rukuh Banda Aceh. Langsung saja kita memasuki poin yang pertama, yaitu ada rasional, yang mana bimbingan dan konseling di sekolah itu memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan yang sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik dan Kompetensi Dasar atau SKKPD. Nah, layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh MTS 4 Banda Aceh ini memiliki banyak tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Nah, dari sisi internal sendiri, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik itu bersifat kompleks. Nah, beberapa di antaranya adalah problem terkait penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah. Selanjutnya, ada dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, yang mana meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, pusat dan daerah, serta satuan pendidikannya. Nah, penulisan dasar hukum ini mengikuti kaidah urutan dengan perundangan tertinggi yang relevan sampai aturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan surat keputusan kepala sekolah. Selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama ada visi, yaitu terwujudnya siswa yang beriman, berilmu, beramal, berprestasi, dan berkarakter. Sedangkan misinya di MTS 4 Rukuh Banda Aceh, yaitu yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan yang kokoh dan melahirkan kesadaran beribadah serta berakhlakul karimah. Yang kedua, menginternalisasikan dan mengkorelasikan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran serta tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, menyelenggarakan proses pengajaran yang dinamis, sinergis, dan inovatif melalui sistem mastery learning yang mampu bersaing dalam era globalisasi sekarang ini. Kemudian, meningkatkan kesadaran siswa untuk belajar dan beramal ke arah yang lebih baik dan mencerminkan siswa berkarakter. Yang kelima, memaksimalkan kegiatan kurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa sendiri. Kemudian, meningkatkan kegiatan kurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk mewujudkan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada visi dan misi bimbingan dan konseling, yaitu visinya menjadi program studi yang unggul penghasil pendidik yang bertaraf nasional, berwawasan global, dan inovatif dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang berbasis riset dan teknologis serta nilai keislaman. Sedangkan misinya menyelenggarakan program akademik dan profesional bidang bimbingan dan konseling berbasis nilai keislaman. Kemudian menyelenggarakan riset dalam bidang ilmu pendidikan, utamanya bimbingan dan konseling berbasis nilai keislaman. Selanjutnya ada deskripsi kebutuhan. Kebutuhan peserta didik atau konseling dapat diidentifikasikan berdasarkan asumsi teoritik dan hasil asesmen kebutuhan yang sudah dilakukan. Nah, dalam pelaksanaannya, guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan, yaitu need assessment. Tujuannya itu penyusunan instrumen tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan konseling tersebut. Kemudian ada waktu layanan dan bidang layanan. Nah, bidang layanan ini ada 4. Yang pertama ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kebetulan di sini program layanan saya ini yang paling tinggi itu ada di bidang layanan pribadi, yaitu 270 dengan persentase 19%. Kemudian sosial 185 dengan persentase 14% dan belajar 52 dengan persentase 17%
dan karir 18 dengan 18%. Nah, selanjutnya ada profil peserta didik dari hasil AUM. Nah, di sini siswa yang paling banyak masalahnya yaitu siswa yang bernama Akha Muayyad Safia dengan jumlah masalah 68 dan persentase 44%. Sedangkan siswa yang paling rendah masalahnya yaitu Syahira Ramadhani dengan jumlah masalah hanya 6 butir dan persentase 4% saja. Kemudian ada deskripsi rumusan kebutuhan, yang mana di sini yaitu ada nomor item, bidang layanan, hasil asesmen kebutuhan atau butir pernyataan AUM umum SLTP, dan rumusan kebutuhannya seperti yang tercantum di PPT saya paparkan. Kemudian ada rumusan tujuan, itu hampir sama juga dengan rumusan kebutuhan. Di sini ada nomor item, bidang layanan, rumusan kebutuhan, dan rumusan tujuan. Kemudian ada komponen program. Nah, layanan dasar. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang sudah dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Kemudian ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan perencanaan individual ini merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, selanjutnya ada layanan responsif, yang mana layanan responsif ini adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang menghadapi masalah yang memerlukan pertolongan yang segera. Nah, yang terakhir ada dukungan sistem. Dukungan sistem ini merupakan semua aktivitas yang dimaksudkan untuk mendukung dan meningkatkan staf bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar, layanan peminatan. Nah, contoh komponen program ini seperti tertera di PPT yang saya paparkan, yaitu yang pertama ada komponen program, kemudian ada nomor, kemudian ada topik materi kegiatan layanan, kemudian ada jumlah layanan dan proporsi, dan terakhir perhitungan waktu 24 jam sampai dengan 40 jam. Nah, bidang layanannya ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karya. Nah, selanjutnya ada rencana kegiatan operasional atau action plan, yaitu untuk kelas 8 MTS 4 Banda Aceh tahun ajaran 2021 dan 2022. Di sini ada bidang layanannya, tujuan layanannya, komponen layanannya, strategi layanannya, materi layanan, metode, media, dan evaluasinya. Nah, selanjutnya ada pengembangan topik dan tema. Nah, setelah kita membuat action plan, kita lanjut dengan pengembangan topik dan temanya. Yang mana di sini ada bidang layanan, tujuan layanan, topik dan tema materi layanan, submateri layanan, dan alokasi waktu yang kita perlukan. Kemudian ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Apa sih evaluasi itu? Jadi, evaluasi itu merupakan langkah yang sangat penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Evaluasi secara umum ini ditujukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah kita tetapkan. Nah, dalam evaluasi program ini terdapat dua jenis evaluasi. Yang pertama ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, selanjutnya ada pelaporan, yang mana pelaporan ini merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Jadi terdapat 3 aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan ini, yaitu yang pertama, sistematika laporan hendaknya logis dan dapat dipahami. Kemudian yang kedua, deskripsi laporan yang disusun hendaknya memperhatikan kaidah penulisan dan kebahasaan yang telah dilakukan. Dan yang tiga, laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling ini harus dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Kemudian langkah-langkah dalam penyusunan laporannya itu yang pertama ada tahap persiapan, kemudian pengumpulan dan penyajian data, kemudian penulisan laporan, dan yang terakhir sistematika laporannya. Nah, tindak lanjutnya
Jadi dalam kegiatan evaluasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan-layanan bimbingan dan konseling. Langkah-langkah tindak lanjut yaitu ada menentukan aspek-aspek perbaikan dan peningkatan yang akan dilakukan, ada menyusun ulang desain program secara umum atau layanan BK tertentu dalam rangka perbaikan dan pengembangan, dan ada melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki. Nah, kemudian kita memasuki sarana dan prasarana. Prasarana pokok yang diperlukan ialah ruang bimbingan dan konseling yang cukup memadai. Nah, di sini bisa dilihat ada sarana dan prasarana yang diperlukan. Di sini bisa dilihat nomor 1 ada uraian kebutuhan, ada spesifikasi, ada satuan, dan ada harga dan manfaatnya. Contohnya itu yang pertama ada ruang bimbingan dan konseling individual. Spesifikasinya itu ruangannya itu 3x3 meter. Nah, kemudian ada kursi dan meja, vas bunga, kipas angin, penerangan ruangan dan lain sebagainya. Nah, anggaran biaya ini menyesuaikan dengan anggaran sekolah yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan dan konseling dengan rincian kebutuhan sebagai berikut. Rencana anggaran ini berisi uraian kegiatan dari rincian besar anggaran yang dibutuhkan. Nah, untuk contohnya itu bisa dilihat di sini. Yang pertama ada nomor kegiatan, volume, dan jumlah. Yang sebagai contohnya misalnya papan bimbingan, volumenya itu 3 pieces dengan harga 120.000, dan jumlahnya kalau 3 pieces ini dikali 3 yaitu 360.000. Kemudian ada program semester ganjil. Nah, di sini juga kita jangan lupa membuat program semester ganjil. Nah, seperti contoh yang sudah saya paparkan di PPT, yaitu ada nomor, jenis kegiatan layanan, bidang bimbingan, fungsi bimbingan dan konseling, tujuannya, dan waktunya. Nah, seperti contoh ini, misalnya persiapan, yaitu pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor. Tujuannya itu tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk waktunya bisa bulan Juli di minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya, contohnya itu menyusun program bimbingan dan konseling. Tujuannya itu layanan bimbingan ini supaya lebih terarah dan tepat sasarannya. Kemudian layanan bimbingan dan konseling, misalnya bimbingan klasikal, yaitu dengan tema Mari Bersyukur. Gunanya itu supaya pemahaman dan pengembangan, dan tujuannya itu supaya dapat menerima dan mensyukuri fisik yang dimilikinya. Nah, selanjutnya ada program semester genap. Setelah kita membuat program semester ganjil, kita lanjut ke semester genap. Nah, di sini poinnya itu hampir sama, yaitu ada nomor, jenis kegiatan layanan, bidang bimbingan, fungsi bimbingan dan konseling, tujuan dan waktunya. Jadi program semester dan semester ganjil dan genap itu sama. Nah, untuk rencana pelaksanaan layanan atau RPL, kita bisa gunakan dengan bimbingan klasikal semester ganjil, yaitu ada komponen layanan, bidang layanan, topik layanan, fungsi layanan, tujuan umum, tujuan khusus, sasaran layanan, materi layanan, waktu dan sumbernya. Kemudian dilanjuti dengan metode dan teknik apa yang kita gunakan untuk kita kasih untuk konseling kita dalam bimbingan klasikal. Kemudian media apa yang kita gunakan, bagaimana pelaksanaannya, dan tahap awal misalnya pernyataan tujuan, penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, mengarahkan kegiatan, lain sebagainya. Nah, kemudian rencana pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi kita bisa membuat
rencana pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok ini di semester 1 sesuai dengan data yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi nama konseling yang saya ambil di sini yaitu ada inisial NA, ada HA, ada TZA, ada TR, ada AN, dan FHA. Untuk kelasnya yaitu kelas 8 dan hari atau tanggalnya itu hari Sabtu 12 Maret 2022. Pertemuan ke pertama. Waktu yang dibutuhkan yaitu 50 menit, sekitaran jam 14.40 sampai 15.30. Tempat yang dilakukan yaitu di ruang BK, dan topik permasalahan yang saya ambil di sini yaitu stop bullying. Media yang saya gunakan yaitu kertas dan pulpen. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan dari hasil program layanan bimbingan dan konseling saya berdasarkan alat instrumennya itu AUM umum, yaitu alat ungkap masalah di MTS 4 Banda Aceh. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.